Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kompor family yang ada di seluruh Indonesia. Oke, baik, kesempatan yang berbahagia ini Bang Iwan, Cak Iwan, Mas Iwan, semoga mawon jenengan manggil sinten mawon monggo. Kompor ngebul sini akan menjelaskan magnet itu loh. Magnet neodymium itu kenapa ringan dan tenaganya lebih besar daripada magnet ferrit. Namun dia juga memiliki kekurangan jika dibandingkan magnet biasa atau biasa disebut magnet ferrit. Dan namun di video kali ini kita akan membahas fokus bagaimana cara kerja yang di sana, keunggulannya di sana, komposisinya gimana, strukturnya itu bagaimana ya kan, terus campurannya apa saja dan kenapa warnanya ndak hitam tapi bisa dikatakan silver, putih. Monggo mengkilap. Nah, oke, nanti kita akan bahas di pembahasan songkap. Oke, jangan dulu di skip dulu, brother. Oke, di sini langsung saja kita mulai dari pembahasan magnet neodymium. Bahasanya kalau orang bilang bisa disebut juga dengan magnet neo, ada juga magnet neodymium. Kan keliru, harusnya neodymium. Nah, gitu. Jadi tergantung lambe masing-masing, tergantung pemahaman masing-masing. Oke ya. Neodymium. Dan sebelumnya di pembahasan kali ini kita bersumber dari jurnal-jurnal internasional, bersumber juga dari artikel-artikel internasional. Nah, seperti itu ya. Penemuan-penemuan internasional. Jadi relasi jari kompor ini juga menggunakan banyak sekali. Jadi tidak mengarang, nggak bisa. Dan kenapa beratnya lebih ringan dan tenaganya lebih jos akan kita bahas. Oke dulur, jangan lupa siapkan kopi karena kita akan bermeriah di sini. Oke, magnet neodymium. Oke, sebelumnya kita bahas sejarahnya dulu. Neodymium, rumus kimianya Nd2 Fe14B. Ayo tebak apa ini maksudnya ini. Nah, oke ya. Jadi rumus dari Nd2 adalah dinamakan neonya, Fe besi dan B nya boron. Lah miumnya ini campurannya ini neodymium. Neodymium ini nama dari penemunya. Nah, kita bahas juga. Kita bahas sampai tuntas. Oke, neodymium. Nah, pertama ini pada tahun lama sebenarnya, tahunnya lama. Ini saya nulisnya agak begini. Saya pingkupkan dulu biar enak itu ya kan. Nah, kurang dekat sepertinya. Oke. Tahun 1984. Ini ada banyak penemu. Nah, yang pertama ada General Motor. Yang kedua ada Bapak Sumitomo. Nanti kedua ini meneliti atau katakanlah mencampurkan unsur-unsurnya, namun fokusnya berbeda-beda atau perlakuan dalam penelitiannya keduanya berbeda. Oke, kita sekat dulu. Untuk General Motor ini dia sama-sama dari General Motor mengembangkan ini sumbernya dari unsur SMCO. Nah, SMCO itu ya sejenis silver itu, sumbernya warna-warna itu. Sebenarnya kalau saya kasih ini bentuknya, dibilang besi bukan, dibilang kobalt itu apa ya? Teman-teman browsing aja kobalt. Nah, itu nanti. Jadi campuran dasarnya dari ini. Nah, General Motor ini teman-teman ya. General Motor ini dia fokusnya pada untuk mengembangkan penemuan yang sudah ada. Jadi mengembangkan magnet. Nah, terutama pada Maelstrom jenisnya. Maelstrom. Nah, kita bahas sejarahnya.
Masih belum. Ini kecepatannya saya tingkatkan biar cepet. Ini disebut juga nanokristalin. Kristalin. Nano. Saya masih bingung 10 pangkat min 9 atau 10 min 12 ya. Nah, itu saya lupa. Nah, jadi dia menemukan hasilnya. Di sini ada nemu bubuk. Hasilnya yang pertama adalah bubuk isotropik. Nah, bubuk isotropik ini apa ya? Sejenis partikel, lur. Partikel ya, kimia. Yang kedua, nah ini magnet neo berikat. Kita bahas sejarahnya dulu. Berikat. Nah, kemudian pada tahun 96 ini General Motors ini berafiliasi membuat PT. Nah, ini PT saya cepatkan aja. Ini lama nanti teman-teman bosen pasti ya, karena ini mumet. Biar ini buat relasi aja. Magnet Queen. Nah, PT Magnet Queen ini bagian dari Neo Material tulisan saya nggak kayak kemarin, agak kesusu. Nah, Magnet Real Tech. Nah, semua PT ini dicakup jadi satu, jadilah sekarang Moly Corporation. Nah, oke. Jadi versinya ini dia mengembangkan ini tadi nanokristalin. Nah, ini fokusnya nano, jadi dikembangkan. Namanya nih Moly Corp. Yang kedua, Pak Sumitomo ini dia berbeda. Dia perlakuannya menambahkan apa ya? Dia sama-sama bahannya dari ini sedikit mahal. Dia menambahkan apa ya istilahnya, kepadatannya, density-nya. Jadi menambahkan density penuh, kepadatan penuh. Nah, kemudian intinya Pak Sumitomo ini berhasil menemukan magnet neodymium yang sekarang. Oke, sebentar. Menemukan magnesium sekarang, dan Pak Sumitomo ini punya fasilitas, dan fasilitasnya Pak Sumitomo ini bagian dari Hitachi Corporation. Dia penemu neodymium juga, namun dia mengembangkan Hitachi Corporation. Segini aja ya. Hitachi Corporation, Pak Sumitomo ini. Oke, kita agak sedikit melebar ke Hitachi Corporation ini. Dia memegang lebih dari 600 hak paten, termasuk M ini magnet neodymium. Dan ini beradanya di Cina dulur, beradanya di Cina. Nah, jadi sejarahnya seperti itu. Neodymium ini pengembangannya udah lama. Sudah lama. Oke, sekarang kita berganti ke sini. Struktur neodymium Nd2Fe14B boron. Yang istimewa nanti boronnya di sini. Semoga videonya nggak sampai 20 menit. Jangan lama-lama. Soalnya bahas ini biasanya 2 jam dulu ya. Struktur Nd2Fe14B bentuknya, strukturnya tetragonal. Jadi kayak itu. Nah, itu strukturnya tetragonal. Mas, bos ya tetragonal. Gambarnya begini, teman-teman. Tetragonal. Ya, agak melengse.
Ya segini ya, tetragonal. Gambarnya seperti itu. Nah, kalau kita berbicara struktur teman-teman, kita berbicara struktur tetragonal ini, gini, dia punya apa ya istilahnya, anisiptori titik. Opo kuwi Mas ndak kenal. Gini. Dia bersifat piromagnetik. Ini bersifat kurang gini ya. Saya rendah. Nah, gini aja. Oke. Bersifat feromagnetik. Nah, artinya opo Mas? Magnetik. Jadi artinya intinya adalah dia itu sekumpulan Fe ini yang dapat dimanetisasi menjadi magnet, dan dia sifatnya sejajar. Nah, sejajar. Kemudian namun untuk itu dia punya kelemahan yang lain daripada neodymium. Neodymium itu tidak bekerja pada suhu tertentu. Jadi ya tidak bekerja pada suhu minus 200 kurang lebih 254,2 derajat Celcius. Jadi nek kademen ini ndak kerja. Wae kemulan. Kalau si magnet ferrit kerja ndak masalah. Nah, ini karena faktor daripada neo-nya, dia punya media yang terbatas dalam arti suhu. Nah, kemudian si neodymium ini teman-teman memiliki anisotropi magnetokristalin. Nah, ini strukturnya kekuatannya. Oke, saya skat kekuatan. Ini yang membedakan sama magnet biasa. Nd2 have power. Apa kekuatannya teman-teman? Di sini kekuatannya tadi bersifat tanda tulis saja biar anisotropik magnetokristalin. Nah, agak susah belajar kayak gini pelan-pelan, nggak bisa kok. Ini sebagai relasi aja, sebagai relasi ya, yang penting sudah dikit-dikit wow kayak gitu ya kan. Nah, artinya apa Mas Iwan? Artinya apa? Artinya sepanjang ini tadi, sepanjang sumbu-sumbunya ini tadi, dia bermagnetisasi. Nah, artinya ini bermagnetisasi sejajar. Nah, makanya dia memiliki dari ini tadi hasilnya apa Mas? Dia memiliki saturation atau koerfisitas di atas 1. Lebih dari 1. Dan biasanya teman-teman, rata-rata 1,6. Ya, makanya dibaca itu flux density-nya itu dibaca. Baik teman-teman, kita lanjut. Kita break sejenak tadi mendengar azan dulu. Oke. Jadi koerfisitasnya tinggi 1,6 T. Nah, atau artinya apa? Daripada magnet ferrit ini secara kekuatan ini dia lebih kecil daripada neo. Nah, gini ya. Jadi katakanlah ini 1. Nah, ini 18
Jadi 18 kali lebih besar daripada magnet ferit dan 12 kali masanya. Secara apa ya, kekuatan strength gimana ya tulisannya, strength. Oke, gini ya. Dan 2 kali massa M kecil. Oke. Jadi Neo lebih besar karena ini tadi. Kenapa? Anisotropik, dia di sini saling termagnetisasi namun sejajar. Nah, namun saya belum menyimpulkan juga kalau si magnet ferit ini enggak termagnetisasi dan apakah juga sejajar juga. Nah, itu belum terjawab oleh saya sendiri. Nah, tapi yang jelas kalau kita bicara jadinya seperti ini, itu alasannya kenapa ferit lebih besar. Anisotropik, kristalin. Nah, saturation. Oke. Jadi kekuatannya di situ. Jadi apa? Resistensi kristalnya atau resistensi kristal ini tadi, teman-teman. Ini lebih besar untuk memutar atau memagnetisasi dan mempunyai koefisien yang tinggi. Jadi kalau di neodymium itu, jadi kalau di neodymium dia kalau digambarkan, katakanlah bunder ya, katakanlah bulat seperti ini, dia sejajar. Gampangannya wis gitu aja, analogi penggambarannya seperti itu. Jadi kalau nanti udah termagnetisasi, wis munyernya ndak karu-karuan, sejajar, linier kayak gitu. Jadi kekuatannya terletak pada ini tadi. Nah, terus pertanyaan yang satu belum terjawab. B ini apa? B ini apa? Oke, kita balik saja. B sini adalah B adalah boron. B sama dengan boron. Boron tidak termagnetisasi, dia tidak mempengaruhi soal bahasa Inggris. Soal bahasa Inggris. Jadi dia tidak mengalami proses magnetisasi. Ini penulisan katanya masih belum pas, ini saya lupa. Jadi tidak mengalami magnetisasi. Namun ikatan kovalennya tinggi. Artinya mempengaruhi sini tadi anisotropik. Jadi boron ini tidak ikut dalam proses magnetisasi, namun ikatan kovalen tinggi. Dan kenapa kok beratnya lebih ringan? Yang kedua, selanjutnya lebih ringan karena massa daripada berat dan massa daripada Nd. Nah, kalau kemarin kita belajar magnet ferit, magnet Nd-nya ini lebih kecil daripada Fe. Sedangkan jadi artinya enggak berat. Jadi beratnya lebih berat Fe. Nah, kalau si ferit Fe lebih besar daripada Nd, dibalik aja. Jadi masanya lebih besar si Nd, beratnya lebih besar si Fe, itu aja. Oke? Dapat poinnya teman-teman ya? Oke, sekian aja, mau 20 menit. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Apa yang belum saya sampaikan di sini
semoga tersampaikan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, gitu aja teman-teman ya. Dan ingat satu aja, saat ini ingat ya, tidak semua, ya, ingat ya, dibaca, ingat, magnet Neo ND2FE. Tidak semuanya lebih apa ya? Lebih kuat daripada si ferrit. Jadi lebih kuat daripada si ferrit. Belum tentu. Ingat, tergantung. Ingat ya. Tergantung apa? Satu. Nah, kan di awal kita sudah jelaskan. Ini tadi kan densitas penuh kepadatan udara pada si SMCO kobatnya. Tergantung kobat SMCO-nya. Tergantung itu tadi. Jadi tergantung kualitas atau kepadatan SMCO. Nah, tergantung. Jadi tergantung itu. Yang kedua tergantung. Kebalik. Yang kedua tergantung B-nya. Tergantung B-nya. Kalau besi ya juga tergantung Fe2. Ini beda. Fe2 ini rumus senyawanya berbeda. Tergantung boronnya. Alhamdulillah, tergantung boronnya teman-teman ya. Oke. Jadi tidak semua ya, tidak semua magnet indium lebih bagus daripada ferrit secara apa? Secara ini tadi loh. Kalau teman-teman baca di datasheet speaker dan namanya flux density. Nah, itu biasanya yang terakhir adalah rumus satuannya T. Nah, itu. Tadi ada juga yang mana ferrit lebih besar dari nedium. Tergantung campurannya. Nanti kita belajar juga ke kelemahan kelebihannya. Oke teman-teman, segitu aja. Wes, video ini kepanjangan. Terima kasih dan jangan lupa like jika bermanfaat. Jangan lupa untuk share. Salam kompor ngebul. Salam family kompor. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.